wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memori dan CPU. Langsung saja masuk ke materinya. Pengertian memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media penyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU, Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Memori dibagi menjadi beberapa. Ada RAM, ROM, dan cache. Nah, kita langsung masuk ke jenis-jenis memori. Yang pertama RAM. Random Access Memory adalah sebuah hardware yang berada di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori, atau juga instruksi programnya. Data ada di dalam RAM yang dapat hilang jika komputer dinonaktifkan, maupun juga daya listrik ke power supply ini dicabut dari perangkat tertentu. Fungsi dan cara kerja memori RAM merupakan sebagai komponen yang bisa membantu prosesor untuk dapat mempercepat proses pengolahan data. Data yang akan diproses terlebih dahulu disimpan dalam RAM atau pada saat prosesor akan membutuhkan data tersebut untuk proses dengan proses pengiriman yang sangat cepat. Dan ada juga ROM atau Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM mempunyai sifat permanen. Sifat permanen yang artinya program atau data disimpan dalam RAM tidak hilang atau berubah-ubah walaupun aliran listrik sudah dimatikan. Yang ketiga ada cache memory. Cache adalah memori berukuran kecil yang sifatnya temporari sementara walaupun ukuran filenya sangat kecil namun kecepatannya sangat tinggi. Cache memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama yang biasanya memiliki kecepatan yang sangat rendah. Berikutnya ada yang sering dipertanyakan, apa fungsi dari memori dan bagaimana karakteristiknya. Nah, fungsi dari memori adalah memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data maupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses langsung oleh prosesor. Yang kedua, menyimpan data dari piranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU, Arithmetic and Logic, atau yang biasa disebut ALU, untuk diproses lebih lanjut. Nah, yang ketiga, menyimpan data dari pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluar. Yang keempat, menampung instruksi ataupun program dari piranti pengingat sekunder. Nah, selanjutnya ada karakteristik memori. Yang pertama, lokasi memori. Memori lokal atau sering disebut dengan register built-in berada dalam CPU diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori internal atau sering disebut dengan memori primer atau memori utama berada di luar CPU bersifat internal pada sistem komputer diperlukan oleh CPU dalam proses eksekusi operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui perantara. Memori eksternal atau sering disebut dengan memori sekunder bersifat eksternal dan berada di luar CPU diperlukan dalam menyimpan data atau instruksi secara permanen yang terdiri atas perangkat strong seperti disk, pita, magnetik, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita memasuki pengertian CPU. CPU atau yang sering disebut Central Processing Unit adalah perangkat
keras komputer hardware yang mana fungsi CPU ini adalah melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak register. Fungsinya yaitu sebagai memori tempat penyimpanan data atau instruksi akan diproses. Fungsi dari CPU itu sendiri. Fungsi utama CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama dengan kalkulator, yang hanya saja CPU jauh lebih kompleks melakukan proses dari instruksi-instruksi kalkulator yang diberikan. Instruksi yang diberikan instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberikan alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Nah, berikut apa saja sih komponen yang ada di CPU? Yang pertama ada kontrol. Unit kontrol merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat di semua CPU. Salah satu fungsi tugas ini adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan instruksi tersebut. Yang kedua ada register. Register merupakan alat penyimpanan berukuran relatif kecil namun memiliki kecepatan akses cukup tinggi. Yang ketiga ada arith logic unit. Merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatik dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Sering disebut mesin bahasa karena memiliki dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit arith logika Boolean yang masing-masing memiliki fungsi tugas tersendiri. Berikut penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.